Pernahkah kamu mengalami situasi seperti ini? Hari ini, kamu berniat bangun pagi, menjadi produktif, dan menyelesaikan hal-hal penting yang bisa memajukan hidupmu, baik itu pekerjaan, skripsi, usaha, atau rencana mencari penghasilan tambahan. Namun kenyataannya, kamu justru bangun siang, membuka ponsel, berselancar di media sosial, dan hari pun berlalu begitu saja. Lagi-lagi kamu berkata, nanti saja, masih ada waktu besok. Jika kamu pernah atau sering mengalami hal seperti ini, ketahuilah bahwa kamu tidak sendiri. Banyak orang memiliki ambisi besar, tapi kerap gagal mengambil langkah pertama. Menariknya, kegagalan ini bukan karena kamu lemah, malas, atau kurang niat, melainkan karena ada mekanisme biologis dalam otak yang sering kali mengagalkan upaya awalmu. Secara alami, otak manusia lebih menyukai hal-hal yang cepat, nyaman, dan memberikan sensasi menyenangkan secara instan. Di dalam otakmu terdapat dua sistem utama yang bekerja. Sistem satu bersifat cepat, otomatis, dan impulsif. Sistem ini yang membuatmu berkata 5 menit lagi dan kembali tidur. Sistem 2 bersifat lambat, rasional, dan perencana. Sistem ini yang membuatmu berpikir, besok aku harus berubah. Masalahnya, sistem 2 mudah lelah, sementara sistem 1 hampir selalu menang di saat-saat krusial. Itulah mengapa, meskipun semalam kamu sangat bersemangat, keesokan harinya kamu justru kembali rebahan. Salah satu penyebab utama mengapa kamu sulit untuk bertindak adalah karena manusia secara umum lebih memilih imbalan instan dibandingkan imbalan besar yang datang di kemudian hari. Konsep ini dikenal sebagai delay discounting, yaitu kecenderungan otak untuk menurunkan nilai sesuatu yang belum terjadi sekarang. Contohnya, kamu mungkin lebih memilih Rp50.000 sekarang dibandingkan Rp100.000 minggu depan. Karena secara logika, nilai Rp100.000 jelas lebih besar. Tapi karena harus menunggu, otakmu menganggapnya kurang menarik. Kondisi ini sangat mirip dengan yang sering kamu alami. Misal, tidur saat ini terasa menyenangkan. Lalu, mengerjakan tugas sekarang terasa melelahkan dan hasilnya belum tentu langsung terlihat. Imbalan instan seperti rebahan, membuka media sosial, menonton hiburan, atau ngemil memberikan sensasi senang secara langsung melalui pelepasan dopamin. Sebaliknya, kerja keras seringkali terasa membosankan, penuh tekanan, dan hasilnya belum tentu langsung terlihat. Kamu hidup di zaman yang serba instan, di mana hampir semua hal bisa didapatkan dengan cepat, tanpa perlu usaha keras seperti dulu. Otakmu pun menjadi terbiasa dengan kenyamanan ini, dan semakin tidak tahan dengan proses yang panjang dan penuh tantangan. Bayangkan, lapar, tinggal buka aplikasi ojek online, makanan datang dalam 15 menit. Bosan, buka TikTok, dan dalam 5 detik kamu sudah tertawa. Ingin sesuatu, klik, check out, dan tunggu paket datang. Bahkan untuk menonton film, kamu tidak perlu keluar rumah, cukup buka ponsel dan langsung tonton. Akibatnya, otakmu terbiasa mendapatkan dopamin dalam hitungan detik. Setiap kali kamu mendapatkan sesuatu dengan mudah dan cepat, otak langsung memberi sinyal senang. Lama-lama, kamu jadi ketagihan kenyamanan cepat itu. Dan ketika kamu dihadapkan pada sesuatu yang butuh proses panjang seperti menyelesaikan skripsi, membuat konten secara konsisten, membangun bisnis, menabung, belajar keterampilan baru, otakmu langsung protes. Karena tidak ada hadiah langsung, yang ada hanya rasa lelah, bingung, bosan, dan tekanan. Kerja keras pun semakin berat. Bukan karena tugasnya lebih sulit, tapi karena standar kenyamanan otakmu sudah terlalu tinggi akibat dunia serba instan. Otakmu mulai berpikir, kenapa aku harus susah-susah ngetik skripsi 2 jam? Kalau scroll HP 10 menit aja, udah bikin senang. Jadi, kalau kamu makin sulit fokus, gampang terdistraksi, dan merasa kerja keras itu menyiksa, itu bukan karena kamu lemah, tapi karena sistem di sekitarmu memang tidak dirancang untuk melatih kesabaran. Contoh nyata datang dari Ali Abdaal, seorang mantan dokter dari Inggris yang kini sukses sebagai YouTuber edukasi, penulis buku, entrepreneur digital. Ali dulunya juga gampang terdistraksi dan sering menunda, tapi dia sadar
bahwa jika terus menunggu motivasi, maka dia tidak akan pernah bergerak. Jadi dia mulai dari langkah kecil. Ia membuat video YouTube pertamanya saat masih kuliah kedokteran, menggunakan kamera seadanya dan pengeditan sederhana. Dia tahu videonya belum sempurna, tapi dia memegang prinsip versi 1 lebih baik daripada versi 0. Lambat laun, karena konsisten, kanal YouTube-nya tumbuh. Dia menciptakan sistem unggahan mingguan, memilih topik yang ia kuasai, dan membuat workflow yang sederhana. Tidak menunggu mood, tidak menunggu semangat, tapi terus melangkah. Akhirnya, dia mampu meninggalkan profesi dokter dan fokus membangun konten serta bisnis digital dengan penghasilan miliaran rupiah per bulan. Dan semuanya dimulai dari keberanian melawan rasa malas, hari demi hari dengan satu senjata, sistem kerja kecil dan reward mini. Ini adalah teknik yang bisa mulai kamu terapkan hari ini juga. Reward mini adalah bentuk hadiah kecil yang kamu berikan kepada diri sendiri setiap kali berhasil menyelesaikan tugas penting, sekecil apapun tugas itu. Kenapa penting? Karena otakmu perlu tahu bahwa kerja keras juga bisa terasa menyenangkan. Contoh reward mini. Setelah menulis satu halaman skripsi, kamu boleh rebahan 15 menit sambil dengar lagu favorit. Berhasil menyelesaikan to-do list pagi, traktir diri dengan kopi atau cemilan. Sudah kerja fokus 30 menit, tonton satu video pendek asal tidak kebablasan. Disiplin setiap hari, tempel stiker di dinding atau checklist untuk melihat progres. Bahkan kamu bisa pakai sistem seperti setiap kali ngerjain tugas berat, aku masukkan Rp10.000 ke tabungan khusus buat jajan akhir bulan. Kerja kerasmu secara literal akan menghasilkan uang untuk dirimu sendiri. Tapi ingat, reward mini harus mendukung produktivitas, bukan malah jadi jebakan. Hindari hadiah yang justru bikin kamu kembali ke zona nyaman berlebihan, seperti menonton berjam-jam atau ngemil tanpa kontrol. Kalau kamu sering gagal memulai, itu bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu belum memahami cara kerja otakmu. Dan otakmu secara alami ingin hal-hal yang instan dan nyaman. Tapi begitu kamu tahu cara menyiasatinya, dengan sistem kecil dan reward mini, kamu bisa mulai berubah. Sama seperti Ali Abdal, dia bukan orang super, dia hanya orang biasa yang membangun sistem agar tetap bisa maju, meski tanpa motivasi. Mulai sekarang, jangan fokus ke perubahan besar, cukup tanyakan pada dirimu, hari ini, satu langkah kecil apa yang bisa aku ambil, dan bagaimana aku bisa memberikan hadiah kecil untuk diriku sendiri setelahnya. Karena sukses itu bukan soal lari paling cepat, tapi soal terus berjalan sedikit demi sedikit tanpa berhenti.